Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Dadi Ramadana dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa, DPR RI mendorong Presiden mengevaluasi kinerja para menteri dan berupaya memberikan penilaian realisasi capaian program. Ditemui usai dialektika demokrasi baru-baru ini di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kinerja para menteri dalam bekerja, terutama terhadap capaian program wajib dievaluasi dan diperbaiki, karena masih banyak masalah yang terjadi disebabkan kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antar kementerian. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Presiden menyampaikan beberapa fakta bahwa kabinetnya memang belum bekerja maksimal, itu harus ditindaklanjuti. Jadi ada dua cara sebetulnya menurut saya. Pertama, Presiden panggil itu menterinya satu-satu, kemudian berikan asesmen, berikan penilaian-penilaian, kemudian kasih target-target yang dibutuhkan untuk dikerjakan dalam waktu dekat ini gitu. Satu, kemudian kedua, itu juga pada sisi yang lain menteri-menteri yang ada itu juga melakukan evaluasi mandiri. Sementara mengenai penanganan COVID-19, Saleh menegaskan penyaluran bansos dan penanganan kesehatan COVID-19 di sejumlah daerah harus maksimal dilakukan, mengingat masih tingginya kasus penyebaran dan jumlah korban yang terinfeksi. Sekarang itu ada katakanlah gangguan teknis ya dalam melakukan program-program itu. Tetapi menurut saya untuk banyak kegiatan di kementerian lembaga, terutama yang berkenaan dengan bansos dan juga penanganan kesehatan itu harus maksimal dilakukan, nggak boleh ditunda-tunda. Justru kan COVID-19 ini membutuhkan itu, maka nggak ada alasan sebetulnya dengan COVID-19 ini memperlambat penyerapan itu. Ajib dan Julianti Fair Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI masih terus membuka ruang bagi masukan publik terkait draft rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Rancangan undang-undang ini dianggap penting untuk segera dibahas, mengingat semakin maraknya kasus kebocoran data pribadi yang bebas diperjualbelikan di internet. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum Komisi 1 di Gedung Nusantara 2 DPR RI Senayan, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengatakan, DPR RI masih membuka masukan bagi publik sambil menunggu daftar inventarisasi masalah atau DIM. Akan salah satunya yang diatur, karena kan kalau di Amerika ada beberapa hal yang perusahaan platform komersial itu harus membayar ganti rugi ke publik karena datanya bocor. Tetapi di sini tadi ada usulan bahwa data yang tidak teridentifikasi langsung atau data pseudonym itu dikecualikan dari data yang termasuk dalam lingkup yang perlu diatur dalam undang-undang ini. Ini nanti baru masukan, nantinya akan menjadi posisi politik kita masing-masing apakah. Bobi menambahkan terdapat masukan berdasarkan referensi undang-undang di beberapa negara yang tidak mencakup sanksi pidana dan perdata terkait pelanggaran penggunaan dan pengelolaan data pribadi. Beberapa masukan dari elemen publik, kalau yang teridentifikasi langsung seperti data Adminduk atau data yang ada di KTP atau di Dukcapil itu wajib harus itu dilindungi. Tetapi ada beberapa data yang untuk keperluan inovasi, pengetahuan dan juga pemetaan itu ada data yang tidak teridentifikasi langsung, itu ada usulan-usulan untuk dibuatkan peraturan yang terpisah di situ. Ayu dan Temi, TV Parlemen melaporkan. Hukuman ringan yang diterima penyiram air keras kepada Novel Baswedan dinilai Komisi 3 DPR RI melukai rasa keadilan di masyarakat. Untuk itu Jaksa Agung pun diminta untuk meninjau ulang tuntutan jaksa dalam kasus ini. Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung. Anggota Komisi 3 DPR RI Sarifudin Suding menyampaikan kasus ini seharusnya dapat menjadi catatan bagi Jaksa Agung agar tidak melepas begitu saja tuntutan dari kasus-kasus besar yang menyita perhatian masyarakat. Nah, saya kira tadi jawaban Jaksa Agung bahwa ini adalah kewenangan yang ada di Jaksa Penuntut Umum ya, yang tidak dikoordinasikan direntutnya rencana penuntutannya tidak diadukan ke Jaksa Agung. Dan saya kira saya kira ini menjadi bahan pembelajaran ya. Anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi turut mempertanyakan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Sebab menurutnya di berbagai daerah terdakwa dengan kasus serupa dapat divonis puluhan tahun penjara.
ada yang mengutik hati keadilan masyarakat, yaitu menyangkut Novel Baswedan. Dari banyak kasus yang di Pekalongan, yang di Bengkulu, rata-rata kasus menyangkut penyiraman air keras itu 10 sampai 20 tahun. Ini ada apa 1 tahun? Jadi ini saya pikir, tapi tadi sudah dijelaskan, semoga dalam penjelasan itu akan penegakan keadilan bisa lebih baik lagi. Alda dan Aang TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari DPR RI mendukung Kementerian Pertanian ciptakan kalung anti corona. Selengkapnya setelah jeda berikut. DPR mendukung Kementerian Pertanian menciptakan kalung anti corona, mengingat kalung tersebut hasil kreasi anak bangsa. Ditemui saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Hermanto mengatakan masyarakat seharusnya dapat mengapresiasi produk kalung antivirus corona dari Kementerian Pertanian, karena kalung tersebut ditemukan oleh peneliti dalam negeri. Ini tentu kita memberikan apresiasi ya, kepada dalam hal ini Kementerian Pertanian, ya kan? Yang dalam ini lebih khusus lagi ada Litbang Kementerian Pertanian. Ini adalah sebuah upaya daripada kementerian untuk berpartisipasi dalam hal ya, mencegah COVID-19. Terkait sejumlah pihak yang meragukan produk kalung anti corona, Hermanto menyampaikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian bersama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian telah banyak melakukan inovasi produk tersebut. Selain itu, produk kalung tersebut menjadi cerminan bangsa Indonesia tidak harus bergantung dengan asing, sehingga perlu terus dikembangkan. Ada uji lab ya supaya tingkat akurasi daripada kalung ini bisa teruji dan kelihatan bahwa manfaatnya itu adalah sangat besar buat pencegahan. Saya sebenarnya termasuk orang yang mendukung, ya kan, anak bangsa itu menciptakan kreativitas ya, untuk melahirkan suatu inovasi. Habibie dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Muhammad Ali Taher bersama dengan Kementerian Sosial menyalurkan bantuan 500 paket sembako di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan bagi masyarakat terdampak COVID-19. Ditemui dalam acara pemberian bantuan sembako, Ali Taher berharap bantuan sembako dan bantuan langsung tunai dari pemerintah dapat membantu mengurangi beban masyarakat. Ali Taher juga mengapresiasi Kementerian Sosial yang selalu melakukan evaluasi pendataan masyarakat penerima bantuan. Kepala Dinas Sosial agar data by name by address ini terus ditingkatkan lagi, updating data lebih cepat, tidak menunggu bertahun-tahun, cukup 2-3 bulan juga bisa dilakukan. Yang paling penting koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan juga kota kabupaten serta sampai ke bawah itu terus dilakukan. Dan kita juga monitor terus, alhamdulillah. Sementara itu, Sekretaris Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Muhammad Royani mengatakan, Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan ke wilayah Jabodetabek, salah satunya berada di Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Royani berharap dengan adanya bantuan, masyarakat dapat merasakan kehadiran negara di tengah masa pandemi COVID-19. 1.000 keluarga penerima manfaat. Pada hari ini, kemitraan Kementerian Sosial dengan DPR, dalam hal ini Pak Ali Taher Parasong, mengantarkan sebagian bantuan sosial sembako tersebut untuk warga yang terdampak secara tidak langsung sebetulnya di sini. Karena menurut laporan dari Pak Lurah Petir, di sini tidak ada korban COVID, tetapi yang adalah yang terdampak, misalkan karena PHK dan sebagainya. Pemerintah bersama DPR terus Rohim, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI memastikan kunjungan atau kedatangan ke gedung KPK bukan untuk mengintervensi kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, melainkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan Komisi 3 DPR kepada mitra kerja. Usai pertemuan di gedung KPK Jakarta, Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri menjelaskan,
Komisi 3 DPR justru mendorong kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK, khususnya yang menjadi perhatian publik, bisa diselesaikan dengan cepat sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Pertemuan tersebut digelar tertutup karena memungkinkan adanya hal sensitif yang ditanyakan anggota Komisi 3 DPR RI ke pimpinan KPK. Kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, saya tidak perlu sebutkan judul kasusnya. Secara umum kasus-kasus yang menarik perhatian publik itu, kenapa sih sampai hari ini masih terkatung-katung? Ada banyak kendala yang dijelaskan oleh pimpinan KPK tadi, antara lain tentu penghitungan kerugian negara dan lain-lain. Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri menambahkan, dalam jumlah ini selain membahas isu-isu aktual terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK dan proses penguatan lembaga, Komisi 3 DPR juga ingin melihat langsung kondisi dan fasilitas gedung KPK. Periode yang sekarang belum pernah melihat kondisi gedungnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, kemudian ruang tahanannya seperti apa. Yang kedua, tujuan dari rapat ini adalah bagaimana kemitraan antara Komisi 3 dan KPK. Kimi dan Teguh TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menegaskan rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional atau RUU Prolegnas yang ditunda di tahun 2020 akan dilanjutkan pembahasannya pada tahun 2021. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Senayan Jakarta, Ketua Balek DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan, rancangan Undang-Undang Prolegnas tahun 2020 yang ditunda pembahasannya merupakan rancangan undang-undang yang belum selesai dibahas di tingkat komisi. Balek meminta komisi-komisi di DPR mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk melanjutkan pembahasan rancangan Undang-Undang Prolegnas tahun depan. Itu serapan aspirasi yang agak sedikit kesulitan teman-teman di komisi untuk segera menyelesaikan tahap penyusunannya. Nah, yang kita minta untuk di-drop itu adalah bagi rancangan undang-undang yang penyusunannya belum selesai. Nah, kita berharap teman-teman komisi mempersiapkan dulu penyusunannya. Ketua Balek DPR RI Supratman Aktas menilai, pandemi COVID-19 menjadi salah satu hambatan bagi DPR RI bersama pemerintah mencapai target RUU Prolegnas tahun 2020 tepat waktu, belum stabilnya sistem dan jam kerja, baik di DPR maupun di pihak pemerintah. Seluruh pihak memahami situasi tersebut sehingga tetap realistis dalam pencapaian target legislasi. Masih ada work from home itu, kemudian masih ada keterbatasan kita untuk berinteraksi, baik dari pemerintah maupun DPR. Ila dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Jadi tetaplah bersama kami. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI menilai masalah ketimpangan alokasi penerima subsidi energi yang terus berulang harus segera diselesaikan, serta perlunya penelaahan secara menyeluruh oleh para pemangku kepentingan. Ditemui usai RDPU dengan Organisasi Angkutan Darat, Masyarakat Transportasi Indonesia, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua BAKN DPR RI Ahmad Syaihu mengatakan, BAKN meminta masukan dan pandangan dari kelompok masyarakat terkait pendistribusian subsidi energi. Tujuannya untuk menekan kebocoran dan inefisiensi subsidi energi. Betul-betul tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Tepat sasarannya kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang memang perlu mendapatkan subsidi. Yang kedua, kita juga perlu menekan berbagai kebocoran. Senada dengan itu, Ketua BAKN DPR RI Marwan Cik Hasan mengatakan, BAKN DPR terus melakukan telaah terhadap subsidi energi, baik listrik, gas maupun BBM, karena anggaran yang dialokasikan cukup besar. BAKN DPR juga ingin melihat efektivitas dan manfaat subsidi bagi masyarakat. Bagian dari itu, karena kan mereka adalah para konsumen atau para pemakai penikmat subsidi. Nah, kita ingin tahu sebenarnya
efektivitas kemanfaatan subsidi itu kepada masyarakat itu seperti apa. Itu yang kita dengar tadi kan. Mahir dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 8 DPR RI berharap penguatan ekonomi daerah akan berdampak pada peningkatan ekonomi nasional. Mengingat sejumlah kabupaten kota sedang membangun kembali sektor-sektor perekonomiannya setelah terdampak pandemi. Ditemui saat kunjungan spesifik ke Kota Bogor, anggota Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka menilai tren ekonomi Kota Bogor sudah membaik. Untuk itu dalam era new normal diperlukan penguatan ekonomi di kabupaten kota. Diah Pitaloka menyampaikan, pemerintah pusat akan segera membicarakan pendekatan ekonomi mikro UMKM untuk kabupaten kota, sehingga dibutuhkan adanya kerjasama dengan kalangan usaha, agar pemerintah daerah mendapatkan banyak masukan dan permodalan mikro yang diberikan akan tepat sasaran. Kita butuh inovasi, butuh kerjasama dengan kalangan usaha, butuh juga diskusi, sehingga teman-teman di birokrasi, di pemerintahan daerah mungkin mendapatkan masukan-masukan tentang misalnya kondisi pasar, tentang misalnya produk apa sih yang bisa diserap oleh pasar. Anggota Komisi 8 DPR RI mengkritisi masih tumpang tindihnya pendataan masyarakat miskin penerima bansos, sehingga perlu adanya satu pintu pendataan agar bansos tepat sasaran. Lisda mendorong koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pendataan untuk menentukan masyarakat yang layak mendapatkan bantuan. Dari seluruh pihak untuk betul-betul kita dapat berkomunikasi, bermusyawarah untuk dapat menentukan orang-orang yang sebenarnya membutuhkan atau orang-orang yang miskin di daerah kita itu sebenarnya siapa sih, yang mana sih, dan kriterianya harus jelas. Dari Kota Bogor, Fitian Aunila, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka menyempurnakan rancangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Komisi 2 mengundang sejumlah pakar. Adanya usulan tentang Omnibus Law, sistem politik di Indonesia, yang akan membungkam sejumlah undang-undang tentang politik, seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang MD3, dan Undang-Undang Partai Politik. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani mengatakan, penerapan angka ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold sebesar 20% pada pemilu 2019 lalu, hanya melahirkan dua pasangan calon presiden dan menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, serta terjadi polarisasi yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Proses teknokratis dan kapasitas harus mulai lebih dikedepankan ketimbang proses atau prosedur untuk mengakomodasi semua, ya. Sehingga yang terjadi, yang terpilih atau dalam demokrasi menghasilkan orang-orang yang capable, yang punya kapasitas dan bisa membawa Indonesia menjadi lebih sejahtera. Anggota Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal mengatakan, dengan diturunkannya ambang batas presidensial threshold, masyarakat dapat lebih berkonsentrasi untuk mengangkat gagasan calon yang diusung sebagai strategi pemenangan karena peluang munculnya calon-calon yang berkualitas dan memiliki gagasan menjadi terbuka lebar. Mungkinkah sistem demokrasi Indonesia ini mampu mengangkat kesejahteraan rakyat? Bagaimana bisa demokratisasi itu bisa mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia dan mensejahterakan rakyat Indonesia? Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Dede Ramadan beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.